Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas A02 yang beranggotakan Anissa Hairul Nida, Hafifah Nadia Milenia, Putri Rahmatika, Supihadi, dan Wulan Nur Hidayati. Di sini kami akan memaparkan laporan hasil identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus pada mata kuliah Identifikasi dan Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus. Langsung saja, berikut adalah hasil identifikasi yang telah kami lakukan di lapangan. Yang pertama, identitas anak. Nama anak adalah Widianti. Tempat tanggal lahirnya di Banjarmasin 5 Mei tahun 2000. Jenis kelamin perempuan, agama Islam, status anak yaitu kandung, dan jumlah saudara yaitu ada 5, dan Widianti adalah keempat dari kelima bersaudara. Untuk nama sekolah, Widianti sekarang tidak bersekolah lagi dan alamatnya di Tambing Rimbah Raya 6 di Kecamatan Mandastana. Karakteristik anak tunagrahita yang pertama, anak dapat dilatih tentang tugas-tugas sederhana. Kedua, mempunyai kemampuan terbatas dalam bidang intelektual sehingga hanya mampu berhitung sederhana dan hanya dapat dalam bentuk tambahan. Membaca hanya dapat dieja sambil diarahkan dan menulis hanya dapat menirukan tulisan sambil diarahkan. Yang ketiga, dapat dilatih untuk mengerjakan pekerjaan sehari-hari seperti menyapu, mengepel, membilas pakaian, dan lain sebagainya. Yang keempat, anak kurang lancar berbicara, terkadang bicaranya tidak jelas. Yang kelima, mengalami kesulitan berpikir abstrak. Dan yang keenam, anak mampu bergaul pada lingkungan baru. Hasil asesmen Widianti, tanggal lahir Banjarmasin 5 Mei 2000, tanggal pemeriksaan 24 April 2001. Pemeriksaan dilakukan oleh Anissa, Putri, Hafifah, Wulan, Supi, dan Nadia. Hasil asesmen pada perkembangan kognitif, kelemahannya yang pertama adalah indikator mengelompokkan objek berdasarkan bentuk. Pada indikator ini, anak kurang mampu dalam mengelompokkan benda yang berbentuk persegi dan segitiga. Yang kedua, mengelompokkan objek berdasarkan ukuran. Pada indikator ini, anak tidak mampu mengelompokkan benda yang berobjek kecil, pendek, dan ringan. Yang ketiga, memahami kekekalan jumlah, di mana pada indikator ini anak tidak mampu membandingkan volume air dengan ketinggian yang sama pada dua gelas yang berbeda. Yang selanjutnya adalah potensi pada perkembangan kognitif, yaitu yang pertama, indikator mengelompokkan objek berdasarkan warna. Pada indikator ini, anak mampu mengelompokkan objek berdasarkan warna dan anak juga mengetahui itu warna merah, biru, dan kuning. Yang kedua, indikator mengelompokkan objek berdasarkan bentuk. Pada indikator ini, anak mampu untuk mengelompokkan benda yang berbentuk lingkaran. Dan yang ketiga, mengelompokkan objek berdasarkan ukuran. Pada indikator ini, hanya mampu mengelompokkan benda berdasarkan objek yang berukuran besar. Yang keempat, indikator mengurutkan objek berdasarkan berat, ringan. Pada indikator ini, anak mampu mengurutkan gambaran yang ditunjukkan dari yang paling berat sampai yang ringan. Selain itu, anak juga mampu dalam mengurutkan bungkus batu kecil dari ringan sampai yang keberat. Yang kelima, menyusun objek berdasarkan ukuran panjang dan pendek, di mana pada indikator ini anak mampu dalam mengurutkan 5 objek dari yang panjang ke yang pendek dan sebaliknya dari pendek ke yang panjang. Yang keenam, menyusun objek berdasarkan ukuran benda besar dan kecil, di mana pada indikator ini, anak mampu mengurutkan 5 objek berbeda dari yang paling kecil ke paling besar dan sebaliknya dari yang paling besar ke paling kecil. Yang ketujuh, memahami jumlah nilai dari dua kelompok objek yang memiliki karakteristik yang berbeda tetapi memiliki nilai yang sama. Pada indikator ini, anak mampu memasangkan gambar dengan tepat dan benar, misalnya gambar kaki dan gambar sepatu, baju, dan celana. Yang kedelapan, memahami jumlah nilai dari 3 kelompok objek yang memiliki karakter yang berbeda tetapi memiliki nilai yang sama. Pada indikator ini, anak mampu memasangkan gambar yang memiliki fungsi yang berkaitan, misalnya antara kaki, kaos kaki, dan sepatu. Baik, selanjutnya yaitu ada aspek perkembangan persepsi. Dalam aspek perkembangan persepsi, ada beberapa kelemahan yang dimiliki anak.
Di antaranya yang pertama yaitu anak belum mampu menunjukkan gambar yang akhirannya terdengar bunyi a, i, u, e, o, si, da, ya, ing, nil. Dan terus yang kedua, anak belum mampu menunjukkan benda yang diawali dengan huruf a, i, u, pis, buk, lem, dan pan. Yang ketiga, anak belum mampu menyempurnakan permainan puzzle. Yang keempat, anak belum mampu melengkapi huruf abjad yang berurutan. Yang kelima, anak belum mampu menunjukkan permukaan benda yang kasar dan halus. Dan yang keenam, anak belum mampu menunjukkan perpaduan antara bunyi vokal A dengan I, misalnya pada kata kain dan kail, dan huruf vokal A dengan U, misalnya pada kata daun dan laut. Nah, selanjutnya yaitu aspek perkembangan bahasa dan perilaku. Pada aspek perkembangan bahasa dan perilaku, anak memiliki beberapa kelemahan, diantaranya anak belum mampu memusatkan perhatian saat dibacakan cerita. Terkadang anak memperhatikan dan terkadang anak juga tidak dapat memperhatikan. Anak juga tidak mampu menjawab pertanyaan mengenai dari sebuah cerita yang telah dibacakan. Anak kurang mampu dalam bernyanyi, salah satunya menyanyikan lagu Balonku. Anak juga tidak mampu menyebutkan contoh dari kata kerja, kata sifat, menyebutkan sinonim dan antonim, menyusun kalimat yang terdiri dari 3 kata atau lebih. Anak juga tidak mampu menceritakan kembali cerita yang telah diceritakan atau cerita yang telah ada. Dan anak tidak mampu menuliskan kembali pengalaman, membuat kalimat dari sebuah subjek dan juga kalimat menggunakan kata kerja. Sedangkan potensi yang dimiliki anak pada aspek ini adalah anak mampu menunjukkan kontak mata ketika sedang diajak berbicara dengan seseorang, merespon ketika diberi pertanyaan, mendengarkan ketika diberi perintah, mampu menunjukkan salah satu anggota wajah apabila kita memerintahkan anak untuk menunjukkan salah satu anggota wajahnya. Setelah itu, anak mampu menyebutkan tokoh-tokoh di dalam cerita, tetapi dalam hal ini, anak menjawab dengan sembarangan. Jadi, tidak semua jawaban yang diucapkan anak itu benar. Setelah itu, anak mampu melakukan semua yang diinstruksikan, mampu menyebutkan nama sendiri, menceritakan kegiatan yang sudah dilalui, menyebutkan jenis kelaminnya, mampu menyebutkan kata benda, walaupun harus dibantu atau diarahkan. Selanjutnya yaitu kebutuhan belajar pada aspek ini. Kebutuhan belajarnya adalah pengenalan huruf abjad, mengajari anak menulis sederhana dengan cara dibacakan, misalnya menulis abjad dari A, B, C, dan D, dan seterusnya. Setelah itu lanjut menulis kata sambil dibacakan. Baik, selanjutnya pada perkembangan motorik dan perilaku. Kebutuhan yang diperlukan anak pada aspek motorik adalah pada indikator berlari. Anak sudah mampu dalam menggunakan sepeda roda 2, namun perlu dimaksimalkan kembali. Pada indikator menulis, di mana anak belum mampu dalam menggambar sebuah gambaran sederhana, dan anak juga dalam hal mewarna masih belum rapi dalam melakukannya. Dalam hal ini merupakan kebutuhan anak agar dalam indikator menulis ini anak dapat dimaksimalkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek perkembangan bagian sosial emosi. Yang pertama adalah tentang kelemahan yang dimiliki oleh anak. Jadi, kelemahan yang dimiliki oleh anak itu terdapat di yang pertama di indikator lingkungan sekolah. Nah, dikarenakan anak ini sudah tidak sekolah lagi dan memang jenjang sekolah terakhirnya adalah SDLB. Pada lingkungan sekolah, menurut dari pengalaman anak saat SDLB, anak kurang mampu mengungkapkan rasa sedihnya kepada guru sekolah. Kemudian pada indikator lingkungan teman sebaya. Nah, dalam indikator ini, anak belum mampu atau sulit mengungkapkan rasa suka dan tidak suka kepada teman sebaya. Kemudian, anak juga masih belum memiliki kepercayaan diri yang tinggi dibandingkan dengan teman sebayanya. Kemudian selanjutnya yaitu adalah potensi yang dimiliki oleh anak.
Yang pertama ada di indikator lingkungan keluarga. Dalam indikator lingkungan keluarga, anak mampu berinteraksi baik dengan keluarganya. Kemudian, anak mampu dalam mematuhi arahan orang tua atau orang di rumah. Anak juga mampu tidak merusak perabot rumah tangga, serta anak mampu berbicara dengan baik kepada keluarga. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek akademik pada bagian berhitung. Yang pertama adalah kelemahan yang dimiliki oleh anak. Kelemahan yang dimiliki oleh anak yang pertama adalah pada membilang banyak benda. Nah, dalam hal menuliskan lambang bilangan, anak masih kurang mampu dalam melaksanakan hal ini. Kemudian selanjutnya adalah mengurutkan banyak benda. Pada proses asesmen akademik, asesor menggunakan instrumen untuk anak kelas 1 SD. Dalam hal mengurutkan banyak benda, anak masih kurang mampu dalam mengurutkan bilangan dari yang terbesar dan dari yang terkecil. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah penjumlahan dan pengurangan. Dalam hal menjumlah dan mengurang, anak masih belum mampu dalam mengerjakan dengan sendirinya, terutama pada pengurangan. Anak masih belum dapat menghitung pengurangan. Ketika pelaksanaan, anak masih dibantu oleh asesor dengan diberikan penjelasan dalam proses berhitung, pengurangan, dan penjumlahan. Kemudian selanjutnya adalah potensi yang dimiliki oleh anak. Mengenai potensi yang dimiliki anak pada aspek berhitung, anak sudah mampu dalam menghubungkan garis putus-putus yang membentuk angka. Kemudian, anak juga sudah mampu menyebutkan bilangan pada jari-jari tangan. Anak juga sudah mampu dalam menghitung berapa banyak benda yang ada. Kemudian adalah kebutuhan belajar untuk anak. Kebutuhan belajar untuk anak adalah dalam hal mengetahui bilangan besar seperti bilangan di atas 10. Kemudian kebutuhan anak juga adalah dalam memahami konsep banyaknya angka tertentu sehingga anak dapat mengetahui urutan angka dari yang terbesar dan yang terkecil. Kemudian kebutuhan yang lainnya juga adalah dalam menghitung penjumlahan dan pengurangan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai perkembangan akademik dalam membacanya. Anak ini sampai sekarang belum dapat membaca. Untuk membaca pun anak masih mengeja satu persatu huruf. Misalkan seperti ibu, dia harus membaca satu persatu I, B, sama U. Ibu. Kalau untuk 3 huruf saja anak masih bisa. Untuk mengeja dalam kata yang jumlahnya banyak seperti makan, anak mudah lupa abjad yang sudah dieja. Misalkan M, ama, KKN. Awal huruf yang di depannya anak sudah lupa dan tidak bisa menyebutkan abjad yang selanjutnya. Dan anak mengalami kesusahan untuk menyebutkan abjad, dan kalau mengurutkannya anak masih acak. Potensi anak hanya mampu mengeja persatu huruf, misalkan I, B, U, Bu. Itu saja. Kalau yang jumlah banyak, anak susah. Untuk kebutuhan belajarnya, orang tua bisa membantu dan menemani anaknya belajar. Kenalkan dengan semua bentuk huruf dan mengajarkan anak seperti membaca komik, majalah, novel, koran, dan lain-lain. Selanjutnya, dalam menulis. Tulisan anak masih belum jelas. Anak belum dapat menulis dengan cara didikte. Misalkan ibu memasak ikan. Anak tidak mampu untuk menuliskannya. Anak menirukan tulisan, anak juga masih kurang jelas dalam menulis. Kalaupun anak dicontohkan menulis, anak hanya mampu mengikuti beberapa kata saja. Potensi anak yaitu anak mampu menirukan tulisan yang sudah dituliskan di atasnya dan mampu menirukan abjad yang putus-putus.
Untuk kebutuhan belajar dalam menulis, anak perlu bimbingan secara khusus, bisa menggunakan strategi menulis. Kegiatan ini dilakukan dengan berlatih menggunakan alat tulis, misalnya dengan berlatih memegang pensil, posisi duduk, dan jarak mata dengan buku. Menjiplak huruf. Kegiatan ini diawali dengan kegiatan menarik garis, membuat bentuk-bentuk bangun datar, menyambung titik, menelusuri garis atau tracing, dan menjiplak bentuk huruf. Kegiatan ini perlu dilakukan secara terus-menerus sampai anak berhasil dalam menulis huruf. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, itulah tadi laporan hasil identifikasi yang telah kami lakukan di lapangan, yang telah dibacakan oleh teman-teman saya. Dan apabila ada kesalahan dalam pembacaan, pengucapan, maupun kesalahan teknis pada video, mohon maaf dan mohon dimaklumi. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.